Biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyanyikan pujian, puji sembah. Tangannya dalam segala. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Tangan penghambanya menyampaikan firman Tuhan. Ibu ya, mari adik-adik sekolah minggu kita semua siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur tiba waktunya Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, supaya kami boleh mendengar kebenaran-Mu, dan di dalam kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk kami melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur ya, kita sudah ada di pelajaran yang ketiga, bahwa di dalam Yesus ada jaminan kemenangan. Wah, luar biasa ya. Nah, kemarin adik-adik sudah belajar dengan Kak Vera ya, tentang Roh Kudus adalah jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sore hari ini kakak akan menjelaskan sekali lagi tentang bagian ini. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya, mari adik-adik semua kita buka bagian kebenaran firman Tuhan ini ya. Sekali lagi, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapatkan, kita akan simak baik-baik dan kakak akan bacakan di bagian ini ya, bagian ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita sudah ada dalam pelajaran yang ketiga dalam pemuridan, yaitu di dalam Yesus ada jaminan kemenangan, bahwa pencobaan-pencobaan yang biasa yang terjadi itu adalah pencobaan yang biasa ya. Selama sudah hampir 3 minggu kita sudah belajar ini. Dan kemarin juga kita belajar bahwa di dalam Yesus kita anak-anak Tuhan tidak dikuasai lagi oleh dosa, tapi kita sudah hidup oleh karena kebenaran Kristus itu sendiri. Di dalam Yesus kita sudah mati oleh dosa-dosa. Dan sekarang kita akan belajar bahwa Roh Kudus juga menjadi jaminan ketika kita mengalami godaan, pencobaan, tantangan, masalah dan pergumulan hidup adik-adik. Kita diberikan jaminan, kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus sendiri. Nah, kita lihat di ayat 13 ini dikatakan bahwa di dalam Dia di sini adik-adik adalah Kristus ya. Jadi di dalam Kristus, kamu artinya orang percaya, kita yang adalah orang percaya telah mendengar firman kebenaran. Nah, firman kebenaran yang seperti apa adik-adik? Firman kebenaran yang sesungguhnya kita tahu ya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Kristus yang dimaksud di sini adalah pemberitaan tentang makna kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi di dalam Kristus kita sudah mendengar kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatan ini adalah kekuatan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan kita boleh terus menyembah Tuhan, hidup untuk kesenangan Allah. Dan di bagian ini dikatakan bahwa di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita sudah menikmati Injil kebenaran Kristus, tetapi yang luar biasa ketika kita percaya dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, kita juga sudah diberikan meterai, yaitu Roh Kudus sebagai jaminan dalam hidup kita. Jadi waktu adik-adik percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam diri kita. Kemarin Kakak Yani sudah bagikan ya, bahwa kalau Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita, maka sebagai anak Tuhan, Galatia 5 ayat 25 berkata bahwa hendaklah hidupmu diberikan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa adik-adik? Supaya waktu kita mengalami godaan, pergumulan, masalah, ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita. Maka hendaklah adik-adik kita semua harus mau dipimpin oleh Roh. Masih ingat kan Kakak Yani selalu bilang bahwa setiap bangun pagi, salah satu doa yang harus adik-adik doakan adalah apa? Roh Kudus pimpin saya sepanjang hari ini. Waktu kita berdoa seperti itu, otomatis Roh Kudus terus memimpin kita, Roh Kudus terus menuntun kita. Karena kalau kita nggak minta untuk dipimpin Roh Kudus, maka yang terjadi adik-adik adalah apa? Yang terjadi kita dipimpin oleh kedagingan, kita dipimpin oleh keinginan diri sendiri. Maka kita harus mau dipimpin Roh Kudus ya. Nah, tetapi yang menarik juga di sini ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus itu menjadi jaminan di dalam hidup kita adik-adik. Sehingga waktu kita mengalami tantangan, adik-adik mengalami godaan, melakukan satu dosa, Roh Kudus mengingatkan, Dia menginsafkan, Dia menyadarkan bahwa yang dilakukan itu salah. Oleh karena itu, ingat ya adik-adik, kita sudah ditetapkan lebih dari seorang pemenang. Kita yang sudah percaya Yesus tidak dikuasai dosa lagi. Jadi kakak percaya adik-adik semua kita mau melakukan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Mari adik-adik mulai mengingat apa yang selama ini adik-adik lakukan atau yang kita lakukan. Apakah kita mendukakan Roh Kudus? Apakah kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mulai detik ini kita juga mau datang bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin jarang kita meminta dituntun oleh Roh Kudus, tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu.
Pada saat ini kami anak-anak-Mu diteguhkan, diingatkan Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami, memampukan kami, memberikan kepada kami kesadaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sadar bahwa terkadang kami tidak mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya ketika kami menghadapi godaan, ketika kami jatuh dalam satu dosa, Roh Kudus ingatkan kami. Sadarkan kami ya Roh Kudus, dan berikan kami kemauan untuk kami juga mau dibentuk oleh Engkau. Kami mau berubah, kami mau untuk mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau menjadi jaminan dalam hidup kami. Biarlah Engkau berikan kepada kami kemampuan juga untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dalam firman Tuhan ya. Amin.